Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan matematika diskrit. Kali ini kita akan membahas tentang aljabar boolean dan rangkaian ekuivalen. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa diharapkan nantinya akan mampu memahami dan menjelaskan aljabar boolean rangkaian ekuivalen dengan benar. Kemudian mahasiswa juga dapat mengerjakan soal terkait dengan benar juga minimal 60%. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai apa itu aljabar boolean. Dalam matematika dan logika matematika, aljabar boolean adalah struktur aljabar yang mencakup intisari, operasi logika AND, OR, NOR, dan NAND, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interseksi, dan komplement. Aljabar boolean atau algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronik. Nah, lanjut mengenai aljabar boolean ini, pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya yaitu George Boole. Selanjutnya kita pelajari mengenai variabel yang digunakan dalam aljabar boolean. Jadi variabel yang digunakan dalam aljabar boolean hanya memiliki dua kemungkinan yaitu logika 0 dan logika 1. Tetapi ekspresi jumlah variabel yang dihasilkan tidak terbatas, yang semuanya dilabeli secara individual untuk mewakili input ke ekspresi. Sebagai contoh, sebuah variabel A, B, C, dan lainnya dihasilkan sebuah ekspresi logis yaitu A plus B sama dengan C. Tetapi setiap variabel hanya dapat berupa 0 atau 1. Teori-teori aljabar boolean merupakan aturan-aturan dasar hubungan antara variabel-variabel boolean. Aturan ini digunakan untuk memanipulasi dan menyederhanakan suatu rangkaian logika ke dalam bentuk yang bervariasi. Nah, lanjut ya, kita punya percontohan, misalkan terdapat dua operator biner yaitu tanda seperti ini yaitu plus dan tanda titik yaitu kali. Kemudian sebuah operator uner ya, tanda di sini ya, kayak seperti tanda petik ya. Selanjutnya adalah B, ini adalah himpunan yang didefinisikan pada operator plus ya, kemudian titik ya atau perkalian dan tanda uner ya. Kemudian 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B atau berbeda dari himpunan B ya, yang merupakan himpunan yang didefinisikan pada operator plus, titik, dan uner. Nah, selanjutnya kita coba simbolisasikan ya. Simbol himpunan B ini adalah yang pertama 1 0 ya, himpunan 1 0, kemudian plus, kemudian titik dan uner ini ya. Kemudian di sini kita buat misalnya T sama dengan 1, F sama dengan 0, kemudian tanda V terbalik ini sama dengan titik dan V sama dengan plus ya. Nah, A uner ini sama dengan A inverse ya, sama dengan min A. Nah, min dengan tanda seperti ini ya. Kemudian B, plus, titik, uner ya, disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C ini anggota himpunan B berlaku aksioma atau postulat Huntington seperti berikut. Nah, yang pertama klausurnya ya, bahwa A plus B ini adalah anggota B, kemudian A kemudian dikalikan dengan B ini juga anggota dari B besarnya ini ya, elemen dari himpunan B ini ya. Kemudian identitas ya, yang pertama ya, jadi klausur-klausurnya ya atau postulatnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian yang identitas ya, bahwa A plus 0 nanti hasilnya akan selalu A. Kemudian A dikalikan dengan 1 hasilnya juga akan selalu A. Kemudian berikutnya hukum komutatif ya. Jadi postulat atau hukum itu nanti yang dimaksud seperti ini ya, aksioma-aksioma ya. A plus B sama dengan B plus A, dibolak-balik ya, hukum komutatif.
Kemudian berikutnya ya, A kali B sama dengan B kalikan dengan A. Komutatif ya, perkalian dan penjumlahan seperti itu. Kemudian hukum distributif. A dikalikan kurung buka B plus C kurung tutup sama dengan, ya ini sama saja ya, A dikalikan B ditambah A dikalikan C ya, dimana A dan B dikurung dan A dan C nya juga dikurung. Kemudian A plus ya, kurung buka B dikalikan C kurung tutup sama dengan ya, kurung buka A plus B kurung tutup dikalikan A plus kurung buka A plus C kurung tutup ya. Hukum distributif ya, seperti itu. Kemudian berikutnya hukum komplement ya, bahwa A ditambahkan dengan A aksen ya atau A uner ini sama dengan 1. Kemudian A dikalikan dengan A uner sama dengan 0 ya. Jadi kalau penjumlahan akan selalu menghasilkan 1, tapi kalau perkalian akan selalu menghasilkan 0. Lanjut ya, mengenai aljabar Boolean, bahwa teori-teori aljabar Boolean dapat dirangkum menjadi bentuk-bentuk seperti berikut ya. Dalil-dalil Boolean atau Boolean postulatnya ya. Yang pertama bahwa P1 sama dengan P1 berisi ya X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Tidak pasti ya, antara 0 atau 1. Kemudian P2 adalah 0,0 sama dengan 1. P3 1 plus 1 sama dengan 1. P4 0 plus 0 sama dengan 0. P5 1 kali 1 sama dengan 1. P6 1,0 ya. 1 kali 0 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0 ya. Kemudian postulat yang ke-7 ya, bahwa 1 tambah 0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1 hasilnya ya. Nah lanjut ya, teorema aljabar Boolean. Yang pertama teori komutatif atau hukum komutatif ya, di mana A plus B sama dengan B plus A. Kemudian A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua adalah teorema atau teorema hukum asosiatif ya, di mana A plus B dalam tanda kurung ya, kemudian plus C ini sama saja dengan A plus kurung buka B plus C kurung tutup. Kemudian untuk kurung buka A kali B kurung tutup kali C sama dengan A kali kurung buka B kali C kurung tutup. Selanjutnya hukum negasi ya, teorema yang ketiga ya, yaitu bahwa A aksen dalam tanda kurung sama dengan A aksen tanpa kurung ya. Kemudian kurung buka A aksen kurung tutup kemudian aksen lagi itu sama dengan A itu sendiri ya, A uner ya, bukan aksen ya, A uner ya. Jadi nanti kalau kebalikan dari kebalikannya adalah nilai dari A itu sendiri. Berikutnya adalah redundant law atau hukum redundansi, bahwa A tambah A dikalikan B sama dengan A itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa A dikalikan kurung buka A plus B kurung tutup sama dengan A itu sendiri juga. Selanjutnya teorema yang kelima, bahwa A0 dikalikan A sama dengan A, 1 dikalikan A juga A. Kemudian 1 plus A sama dengan 1 ya. Kemudian 0 dikalikan A sama dengan 0. Selanjutnya teori yang keenam, bahwa A uner plus A sama dengan 1. A uner dikalikan dengan A sama dengan 0. Teorema yang ketujuh, A ditambah A uner dikalikan B sama dengan A ditambah B. Selanjutnya ya, bahwa A dikalikan kurung buka A uner plus B sama dengan, ini itu kurung tutup dulu ya, baru sama dengan A kali B. Selanjutnya teori yang ke-8 adalah teorema De Morgan ya, bahwasanya ya A plus B dalam tanda kurung kemudian diinverskan itu sama dengan ya A inverse dikalikan B inverse. Kemudian dalam tanda kurung A kali B inverse itu sama dengan A inverse ditambahkan dengan B inverse. Nah, selanjutnya kita pelajari aljabar Boole 2 nilai. Aljabar Boole 2 nilai, misalnya B-nya adalah himpunan dengan elemen 0 dan 1. Kemudian operator binernya plus
dan kali ya. Untuk operator unernya tanda seperti ini ya. Nah, operator kebalikan ya. Maka kaidah untuk operator biner dan operator unernya kurang lebih seperti berikut ya. Bahwa A untuk kondisi 0 ya, kemudian B kondisi 0 ya. Ketika keduanya dikalikan nanti akan menghasilkan 0. Kemudian ketika A1 dan B-nya, A-nya 0 dan B-nya 1, ketika keduanya dikalikan maka akan menghasilkan 0 juga. Kemudian untuk nilai A1 dan B-nya 0 dikalikan maka hasilnya juga 0. Untuk perkalian antara dan B hanya akan menghasilkan 1 jika A-nya 1 dan B-nya juga 1. Berikutnya untuk A dan B pada operasi penjumlahan ya, boolean biner ya. Untuk A plus B akan menghasilkan 0 jika keduanya bernilai 0. Sedangkan jika diantara keduanya bernilai 1, baik B-nya bernilai 1 ataupun nanti A-nya yang bernilai 1 atau keduanya bernilai 1, maka nanti A plus B-nya akan selalu bernilai 1 ya. Adapun untuk operasi uner atau operasi kebalikan ya, bahwa jika A-nya 0 maka A unernya adalah pasti 1. Kemudian jika A-nya 1 maka A unernya pasti 0. Nah, berikut ini adalah prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, kali, dan komplement, maka jika persyaratan S ini dikalikan ya disebut dual dari S ya. Ini tanda bintang ya disebut dual dari S, diperoleh dengan cara mengganti ya, kalinya diganti dengan plus, plusnya diganti dengan kali, nolnya dengan 1, satunya dengan 0. Dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S dualitasnya ini ya juga benar. Contohnya ya, A dikalikan 1 ya, dalam tanda kurung ya, kemudian 0 dikalikan A uner. Ini hasilnya sama dengan 0. Kemudian dualnya ya, di sini adalah ini diganti dengan plus ya, kali diganti dengan plus, kemudian plusnya diganti dengan kali. Sementara yang lainnya dibiarkan dan nanti akan menghasilkan 1 ya. Nah, sebelumnya hasilnya 0, di sini hasilnya 1. Kemudian contoh yang kedua, A dikalikan A uner plus B ya, dalam tanda kurung ya, sama dengan AB ya. Maka dualnya ya adalah A ya ditambah ya di sini ya. Ini kan sebelumnya operasinya kali ya. Maka di sini dirubah menjadi tambah ya. Kemudian operasi di dalamnya yang sebelumnya tambah dirubah menjadi kali, menjadi A uner dikalikan dengan B. A plus A uner dikalikan dengan B sama dengan sebelumnya AB, di sini menjadi A plus B ya. Seperti ini. Sebelumnya ini perkalian A kali B sama dengan di sini A plus B. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan ya bahwa A plus A uner dikalikan B sama dengan A plus B, dan yang kedua adalah A dikalikan kurung buka A uner plus B kurung tutup sama dengan AB ya. Yang pertama ya, bahwa A plus A uner dikalikan B sama dengan ini ya, kita masukkan ke sini menggunakan hukum-hukum atau postulat-postulat yang tadi sudah kita bahas ya. A plus A aksen ya dikalikan A plus B ya, dimana A plus A aksen nanti akan menghasilkan 1 ya. Kemudian A plus B-nya di sini tetap seperti ini ya. Kemudian karena 1 dikalikan A plus B itu sama dengan A plus B itu sendiri ya, sehingga nanti di sini menghasilkan A plus B. Nah, yang pertama ya ini diteruskan ya. Ini menggunakan postulat atau hukum distributif ya. Yang kedua di sini menggunakan postulat, hukum atau teorema, maksudnya sama ya, komplement ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah identitas ya. Bilangan atau kondisi apapun dikalikan 1 akan menghasilkan kondisi itu sendiri ya. Nah, di sini hasilnya adalah A plus B di sini ya. Nah, ini sama ya. Kemudian berikutnya adalah dual dari I ya. Nah, yang double I ini adalah dual dari I ya. Di mana A dikalikan dalam kurung buka ya, A aksen plus B sama dengan ya, kurung buka A dikalikan A aksen plus
kurung buka A dikalikan B kurung tutup. Ini menggunakan hukum distributif ya. Di mana A dikalikan A uner itu akan menghasilkan 0 ya. Kemudian ditambahkan ya A dikalikan B. Nah, sehingga nanti bilangan berapapun ditambahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Sehingga nanti di sini ya dia hasilnya akan menghasilkan AB. Nah, untuk hukum-hukumnya yang pertama distributif, yang kedua komplement, yang terakhir adalah identitas. Sama dengan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai rangkaian ekivalen. Dalam mendesain rangkaian logika, seringkali kita diminta untuk menggunakan gerbang-gerbang NAND atau NOR saja. Untuk memudahkan pelaksanaan desain tersebut, maka diberikan rangkaian ekivalen dari gerbang NAND dan NOR yaitu sebagai berikut. Nah, misalnya untuk NOR seperti ini ya, dengan inputan A dan B ya, NOT OR-nya ya, A plus B, kemudian diinverskan ya, NOT-nya ya. Itu sama dengan A inverse dikalikan B inverse ya. NOR sama dengan inverse dari N ya. Sehingga nanti persamaan rangkaian ekuivalennya akan menjadi seperti ini ya. Sebelumnya seperti ini ya. A dan B menjadi rangkaian seperti ini, yaitu A inverse dikalikan B inverse. Kemudian berikutnya untuk kasus inverse ya. A menjadi A inverse ya, itu sama dengan nanti bisa kita gunakan rangkaian seperti ini ya. A menggunakan ini ya OR ya, kemudian di sini diinverskan ya, itu sama dengan dan di sini tambahkan ini ya. Ditambahkan dengan XOR ya. Nah, kemudian di N-kan ya. Nah, ini sama nanti hasilnya ini nanti hasilnya sama. Kemudian berikutnya untuk NAND sama dengan inverse dari OR ya. Ini ya A NB ya, kemudian diinverskan itu sama dengan A inverse plus B inverse ya. Nah, ini nanti simbolisasinya menjadi seperti ini, A inverse plus B inverse. Nah, contohnya misalnya, ubahlah rangkaian di bawah ini menjadi rangkaian yang hanya terdiri dari gerbang NAND saja ya. Di sini nanti ada gerbang N ya, not N NAND ya, dan di sini ada gerbang inverse ya. Maka nanti hasilnya kurang lebih akan seperti berikut ya. Nah, ini ya, ini kita rubah menjadi seperti ini ya. Yang inverse-nya nanti menjadi hilang ya. Ini NAND ya. Kemudian nanti kita rubah menjadi di sini ya. Duanya ini adalah NOR ya, NOR saja ya. Gerbang NOR saja. Jadi ini NOR ya, dan ini di sini ada dua NAND ya. Di sini NOR dan di sini NAND ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.